Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan bahas seleksi masuk mandiri ya, ujian masuk mandiri UGM. Nah, untuk informasi itu teman-teman bisa mengunjungi website um.ugm.ac.id ya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini bisa teman-teman klik yang sarjana dan sarjana terapan. Lalu di sini ada ragam seleksi ya. Ada di sini SNBT yang sudah lewat, lalu SNBP, lalu SNBT, dan yang terakhir di sini ada seleksi mandiri. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang seleksi mandiri. Oke, kita lihat yang pertama untuk jadwal seleksi program sarjana dan program sarjana terapan. Ini SNBP sudah lewat dan SNBT juga sudah sedang berlangsung ya ujiannya untuk gelombang kedua. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini terkait UGM atau di sini seleksi mandiri UGM. Ya, jadi di sini ada yang pertama UGM prestasi dan yang kedua UGM CBT ya, Computer Based Test. Nah, untuk UGM prestasi pendaftarannya mulai dari 21 Mei sampai 12 Juni. Artinya di sini masih ada waktu untuk mendaftar. Lalu pengumuman hasil seleksi administrasi 24 Juni, lalu tes keterampilan bagi pendaftar yang lulus administrasi itu 3 sampai 4 Juli, lalu registrasi 11 sampai 15 Juli. Sementara untuk UGM CBT, pendaftaran yang lokasinya di Jakarta itu tanggal 17 sampai 7 Mei. Artinya untuk UGM CBT yang lokasi ujiannya di Jakarta sudah ditutup. Kemudian untuk pendaftaran UGM CBT lokasi ujiannya di Medan, Pekanbaru, Balikpapan, dan Kupang, ini pendaftarannya 17 April sampai 13 Mei. Berarti juga beberapa hari lalu sudah tutup. Nah, yang masih buka berarti ini adalah pendaftaran untuk lokasi Jogja dan Makassar. Jadi teman-teman masih punya kesempatan untuk mengikuti UGM dengan lokasi ujiannya di Yogyakarta dan Makassar karena pendaftarannya dari tanggal 17 April sampai 27 Mei ya. Artinya sekarang masih punya waktu untuk mendaftar. Nah, terkait pelaksanaan UGM CBT yang Kupang itu dilaksanakan tanggal 28 sampai 30 Mei, kemudian Balikpapan 29 sampai 30 Mei, lalu Pekanbaru 30 Mei sampai 1 Juni, Medan 30 Mei sampai 1 Juni, Makassar 11 sampai 13 Juni, Yogyakarta 11 sampai 14 Juni, dan Jakarta 30 Juni sampai 4 Juli ya. Dan hasil akan diumumkan pada tanggal 9 Juli 2024 dan yang lulus melakukan registrasi pada tanggal 11 sampai 15 Juli 2024 ya. Nah, mungkin terkait seleksi mandiri yang tadi masih buka ya, yang ujiannya di Yogyakarta dan Makassar, di sini ada jenis-jenisnya ya. Kalau untuk UGM melalui bibit unggul atau prestasi tadi ada 3 kategori. Yang pertama adalah bibit unggul tidak mampu, lalu penelusuran bibit unggul berprestasi, dan penelusuran bibit unggul wilayah afirmasi dan daerah 3T ya, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan yang kedua adalah ujian masuk UGM dengan CBT tadi, Computer Based Test. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah penelusuran bibit unggul tidak mampu. Nah, di sini jalur ini merupakan jalur seleksi yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian UGM pada calon peserta yang memiliki kemampuan akademik gitu ya dan prestasi, namun mungkin memiliki keterbatasan ekonomi, maka disediakanlah jalur bibit unggul tidak mampu ini. Adapun persyaratannya, untuk persyaratan umum di sini sedang menempuh kelas 12 ya, atau kelas terakhir di SMA. Ya, kemudian dengan atau bisa juga yang ikut paket C, umur maksimal 25 tahun per 1 Juli ya. Kemudian memiliki prestasi akademik
dan konsisten, lalu memiliki surat keterangan menempuh kelas 12 ya, atau keterangan lulus bagi yang berada di kelas terakhirnya SMA atau SMK dan seterusnya. Atau di sini untuk yang paket C memuat informasi jati diri dan foto terbaru ya, yang dibubuhi cap atau stempel. Kemudian selain itu juga ada syarat khususnya. Yang pertama adalah memiliki KIP kuliah ya, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Kemudian memiliki pendapatan kotor orang tua atau walinya sebesar kurang dari 4 juta rupiah per bulan ya. Kemudian pendapatan kotor tadi kalau dibagi dengan jumlah keluarga, maka paling banyak atau maksimumnya 750.000. Jadi maksudnya gini, misalnya tadi pendapatan kotor orang tua teman-teman dari ayah ataupun ibu atau gabungannya itu 4 juta. Kemudian di keluarga tersebut punya tanggungannya misalnya ada 8 orang, maka 4 juta itu dibagi 8 orang, maka maksimum per jiwanya atau per orangnya adalah 500.000, maka masuk ke kategori yang C ya, karena paling banyaknya sebesar 750.000. Kemudian pendidikan orang tua atau wali setinggi-tingginya S1 atau D4 ya. Kemudian telah lulus SMA, SMA atau SMK derajat pada tahun berjalan. Lalu nilai pengetahuan dalam rapor besar dari KKM ya. Oke, kemudian direkomendasikan oleh sekolah dan termasuk 25% siswa terbaik di kelasnya ya. Berarti misalnya kalau di kelasnya ada 40 siswa, berarti 25% terbaik itu berarti ranking 1 sampai 10 gitu ya. Kemudian memiliki sertifikat juara dalam kejuaraan tingkat provinsi, juara 1 atau nasional, juara 1, 2, 3 atau juara internasional 1, 2, 3 atau finalis, dan atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh UGM ya, baik itu juara 1, 2 atau 3. Nah, itu dibuktikan dengan sertifikat atau piagam. Oke, untuk prosedur pendaftarannya teman-teman bikin akun, lalu login, lalu ngisi formulir. Lalu di sini berhak memilih 2 program studi ya, baik di sarjana ataupun di sarjana terapan. Ingat, urutan itu akan menentukan prioritas. Jadi kalau teman-teman memprioritaskan jurusan A, maka taruhlah dia di nomor 1 ya. Kemudian biodata dan mengunggah semua dokumen yang menjadi syarat ya, lalu mengunci data untuk memperoleh kode pembayaran. Lalu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000 ya. Di sini Rp25.000 artinya cukup murah lah ya. Kemudian nanti akan memperoleh kode pendaftaran, lalu cetak bukti pendaftaran online, kemudian lihat hasil pengumumannya tanggal 9 Juli. Artinya di sini tidak ada ujian ya. Nah, di sini ada perhatian, teliti ulang seluruh isian data, perubahan data ataupun dokumen yang perubahan data ataupun dokumen yang tidak dapat dilakukan setelah pendaftaran mengunci atau submit ya. Jadi kalau sudah disubmit, teman-teman tidak bisa lagi mengubah data yang sudah dimasukkan tadi. Lalu ini kelengkapan dokumen yang harus teman-teman siapkan, yaitu rapor asli ya, itu dalam bentuk PDF ya. Kemudian di sini bagi siswa reguler mulai semester 1 sampai semester 5, bagi SMK program 4 tahun maka semester 1 sampai semester 7. Kemudian yang kedua, surat rekomendasi, di sini bisa teman-teman unduh formatnya. Kemudian sertifikasi prestasi ya, akan diunduh akan diupload dalam bentuk PDF. Lalu surat keterangan orang tua atau wali ya. Kalau misalnya PNS berarti di sini surat keterangannya disahkan oleh bendahara gaji atau kepala desa atau lurah ya, bagi yang sektor informal. Jadi bisa unduh juga formatnya di sini. Selanjutnya upload kartu keluarga dan kartu KIP-nya. Nah, ini prosedur tadi untuk PB UMPT ya. Nah, PB UMPT itu jadwalnya di sini dari 21 Mei sampai 12 Juni. Berarti teman-teman masih punya kesempatan untuk mendaftar ya.
Oke, mungkin kita lanjut untuk jenis yang kedua, yaitu penelusuran bibit unggul berprestasi, yaitu PBUB ya. Nah, ini diperuntukkan untuk siswa pemenang juara lomba di bidang olahraga, seni ataupun iptek ya, atau tingkat kejuaraan yang diakui, yaitu tingkat provinsi, nasional, internasional, atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh UGM. Jadi nanti teman-teman upload atau unggah sertifikat piagam kejuaraan tersebut ya. Jadi juara pada kejuaraan beregu harus dibuktikan dengan kehadiran dan keikutsertaan seluruh anggota tim dalam pelaksanaan. Oke, kemudian syaratnya kurang lebih tadi sama ya, seperti yang syarat umumnya sama seperti yang bibit unggul kurang mampu tadi. Untuk syarat khususnya juga kurang lebih sama, yaitu lulusan SMA, MA atau MK, lalu memiliki nilai rapor ya. Kemudian juara lomba di bidang iptek seperti matematika, fisika, kimia, informatika atau komputer, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian, geografi, dan bidang lain yang sesuai. Lalu di sini ada keterangannya untuk juaranya ya. Lalu kalau ini untuk klaster seni juga berlaku, olahraga dan seni. Ini dapat teman-teman baca lebih lengkap di sini. Dan selanjutnya pasti ada nanti rekomendasi dari sekolah ya. Ini kalau yang lewat jalur berprestasi. Nah, untuk jalur prestasi, langkah untuk pendaftarannya atau prosedurnya, yang pertama teman-teman bikin akun, lalu pilih 2 program studi ya, boleh sarjana atau sarjana terapan. Kemudian mengisi biodata ya. Kemudian membayar biaya pendaftaran sebesar 275.000 ya. Kalau yang tadi yang kurang mampu 25.000, tapi kalau untuk yang bibit unggul berprestasi 275.000. Lalu nanti silahkan dicetak bukti pendaftaran online-nya dan juga akan menunggu hasil pengumuman, yaitu 9 Juli 2024 ya. Kemudian jenis ketiga untuk bibit unggul yaitu wilayah afirmasi dan daerah tertinggal atau 3T ya. Nah, di sini untuk jalur 3T ini adalah jalur seleksi bagi siswa kelas 12, SMA, SMK, MA, dan sederajat yang berasal dari wilayah afirmasi dan daerah tertinggal terdepan terluar atau 3T dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi UGM yang memenuhi kriteria umum pendaftaran PBU wilayah afirmasi ya. Nah, syaratnya untuk syarat umum kurang lebih sama ya. Kemudian untuk syarat khususnya berasal dari daerah 3T ya. Kita coba lihat di sini SK rektornya, daerah 3T yang dimaksud daerah mana saja. Harap bersabar ya. Tadi saya lupa download sebelum buat video ini. Oke, sedikit lagi, mohon bersabar. Oke, di sini ada keputusan rektor ya UGM terkait wilayah yang termasuk wilayah afirmasi. Kita coba dulu cek di sini wilayah mana saja yang masuk ke wilayah afirmasi. Oke, ini dia. Yang pertama di sini Aceh, yang masuk daerah afirmasi itu adalah Banda Maria, Subulus Salam, kemudian Sumatera Barat. Di sini ada Agam 50 kota.
Koto, Pasaman Barat, Sejunjung, Solo dan Solo Selatan. Kemudian Sumatera Selatan ada Banyu Asin, Musi Banyu Asin dan seterusnya ya. Di sini teman-teman bisa cek detailnya, teman-teman masuk provinsi mana dan daerah mana saja yang termasuk ke daerah afirmasi ya. Artinya kalau teman-teman masuk afirmasi, jadi bisa lewat jalur afirmasi ini. Oke, untuk detailnya nanti bisa teman-teman cek langsung ke website dari UM-UGM-nya ya. Oke. Kita lanjut, mungkin bahas lebih lanjut terkait syarat tadi ya. Jadi di sini memilih program studi sesuai dengan rencana pengembangan keunggulan daerah, kemudian memiliki surat rekomendasi dari Kagama pemerintah daerah ya. Oke, yang menyatakan pilihan program studi, kesanggupan menanggung biaya hidup, biaya pendidikan selama mahasiswa mengikuti pendidikan di UGM, kemudian menanggung biaya hidup dari mitra non pemerintah gitu ya. Kemudian memiliki nilai tuntas untuk semua mata kuliah semester 1 sampai 5, kemudian siswa yang termasuk di 25 besar di kelasnya, kemudian memiliki sertifikat kejuaraan ya, kemudian mengikuti wawancara apabila dinyatakan lulus administrasi dan seleksi awal, kemudian bersedia mengikuti martikulasi ya sebelum memulai kegiatan. Jadi martikulasi itu ibarat kelas pengantar lah gitu ya. Oke, itu untuk yang persyaratan. Nah, untuk prosedur pendaftarannya sama seperti yang sebelumnya, bikin akun, lalu pilih 2 program studi, lalu mengisi biodata dan unggah semua dokumen, lalu bayar 275 untuk pendaftaran, lalu cetak pendaftaran online dan tinggal tunggu pengumuman tanggal 9 Juli. Artinya juga tidak ada tes ya selain wawancara tadi. Nah, ini untuk dokumen yang harus teman-teman submit, yaitu rapor, kemudian surat rekomendasi, di sini ada formatnya, lalu surat kesanggupan instansi menanggung biaya, ini juga ada formatnya, lalu surat rekomendasi kepala dinas pendidikan, juga ada surat rekomendasi Pengda ke Kagama ya, ini juga ada surat formatnya. Nah, untuk waktunya jadi sama, yaitu tanggal 21 sampai 12 Juni pukul 15 ya. Lalu akan diumumkan tanggal 9 Juli. Oke. Itu 3 jenis seleksi masuk ya lewat bibit unggul tadi. Nah, sekarang yang terakhir untuk seleksi masuk mandiri UM-UGM yang terakhir adalah melalui ujian computer based test atau UM-UGM CBT ya. Jadi di sini UM-UGM CBT itu adalah jalur seleksi yang menggunakan kombinasi nilai skor UM-UGM CBT ya dengan skor UTBK. Jadi seleksi ini memberikan kesempatan kepada lulusan SMA, MA, SMK sederajat ataupun yang lulus paket C untuk mengikuti seleksi dengan memilih 2 program studi, baik itu sarjana ataupun sarjana terapan ya. Nah, kelompok ujiannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ujian sains dan teknologi atau saintek, kemudian ujian sosial dan humaniora atau soshum, dan ujian campuran yaitu keduanya. Jadi setiap calon peserta hanya dapat mengikuti salah satu kelompok ujian yaitu saintek, soshum ataupun campuran. Kemudian di sini syarat kurang lebih sama seperti yang tadi syarat umumnya. Kemudian syarat khususnya di sini lulusan dalam 2 tahun terakhir ya maksimum, kemudian memiliki SKL juga, kemudian mengikuti dan memiliki skor UTBK SNBT. Jadi syaratnya juga harus mengikuti UTBK ya, karena tadi nilainya digabung dengan nilai rapor, nilai UTBK-nya. Oke, selanjutnya untuk langkah pendaftaran, yang pertama teman-teman bikin akun, kemudian mengisi 2 program studi, kemudian mengunggah dokumen, lalu bayar uang pendaftaran gitu ya. Untuk yang lokasinya di Jogja, yang saintek atau soshum bayarnya 325, yang campuran
350. Sementara untuk lokasinya yang di Medan, Pekanbaru, Jakarta, Balikpapan, Makassar, dan Kupang, biaya pendaftarannya lebih mahal, yaitu 550 ya, karena mungkin butuh outsource ya. Kemudian di sini melihat penetapan sesi UM-UGM, lalu cetak bukti pendaftaran, lalu cetak kartu ujian, lalu mengikuti UM-UGM sesuai dengan jadwal yang tertera di kartu ujian ya. Ingat, ini ada ujiannya, jangan sampai terlewat. Lalu setelah itu yang terakhir baru akan diumumkan tanggal 9 Juli ya. Oke. Nah, di sini perhatian, pastikan saudara melakukan sendiri proses pembuatan akun dan pengisian data untuk menghindari kesalahan pengisian data. Teliti ulang seluruh isian, perubahan data maupun dokumen yang tidak dapat dilakukan setelah mendaftar, mengunci data atau submit dan memperoleh kode pembayaran. Jadi ingat, hati-hati untuk melakukan pendaftaran ini. Kemudian yang harus teman-teman unggah di sini adalah ijazah atau surat keterangan lulus ya. Kemudian kartu peserta UTBK SMBT-nya serta KTP atau kartu keluarga kalau bagi yang belum memiliki KTP, atau boleh juga SIM. Selanjutnya di sini jadwal seleksi, itu yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau lokasinya Jakarta, pendaftarannya sudah tutup ya, karena sampai 7 Mei kemarin. Kemudian yang Medan, Pekanbaru, Balikpapan, Kupang juga sudah tutup karena 13 Mei kemarin ya. Berarti yang masih buka adalah yang ujiannya di Makassar dan Jogja, karena masih buka sampai tanggal 27 Mei ya. Nah, ini ada daftar pelaksanaannya. Kalau teman-teman pilihnya tadi di Kupang, maka ujiannya tanggal 28 sampai 30 Mei. Kalau Balikpapan 29 sampai 30 Mei, kalau Pekanbaru 30 sampai 1 Juni, Medan 30 Mei sampai 1 Juni, Makassar 11 sampai 13 Juni, Yogyakarta 11 sampai 14 Juni, dan Jakarta 30 sampai 4 Juli. Ya, kemudian hasil dari UM-UGM CBT ini akan diumumkan tanggal 9 Juli, ya. Oke, di sini ada penting kapasitas tesnya. Jadi kalau di Kupang itu hanya untuk 80 kursi, Balikpapan 200 kursi, Pekanbaru 300, Medan 300, Makassar 200, dan Jakarta 620 ya. Nah, untuk materinya juga teman-teman bisa cek apa saja materi yang diujiankan saat UM-UGM ini. Nah, ini dia. Jadi kelompok Saintek ada TKA Saintek, terdiri dari fisika, kimia, biologi, matematika, dan IPA. Lalu TKDU yaitu matematika dasar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan tes potensial akademik. Ini untuk kelompok Saintek. Sementara untuk Soshum berarti ada TKA Soshum yaitu sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Lalu TKDU Matdas, matematika dasar ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TPA. Begitu juga dengan campuran. Nah, campuran berarti keduanya ada TKA Saintek dan ada TKDU ya. Lalu TPA serta TKDA Soshum, jadi lebih banyak ujiannya. Keterangan di sini TKA adalah tes kemampuan akademik, TKDU adalah tes kemampuan dasar umum, dan TPA adalah tes potensial akademik ya. Jadi ini ujian yang akan teman-teman ikuti saat mengikuti seleksi mandiri UGM. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau ada PTN yang perlu kita bahas jalur seleksinya, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.